4,4, jangan lama-lama. 4,4 berarti arus yang masuk ke kompresor itu dia itu tinggi. Nah ini dia bunyi ya, dia bunyi ya. Cukup digoncang-goncangkan seperti ini, dia tuh berbunyi, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teknisi kampung Sutar Bay dan Sutar Veter. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah tetangga ini, lagi dapat panggilan servis freezer box. Kata yang punya freezer ini tidak bisa dingin. Nah, freezer ini tidak bisa dingin. Kata yang punya mungkin dia ini mengira freonnya yang berkurang. Kalau freonnya berkurang, itu biasanya ada kebocoran di bagian evap atau di bagian kondensornya. Itu salah satu kerusakan jika freon itu berkurang. Tapi jika faktor lainnya, kita bocorkan di sini. Jika faktor lainnya, jika dicolokkan, itu ampernya menunjukkan angka yang tinggi. Itu bisa jadi yang pertama adalah macet di bagian kompresornya. Oke. Yang kedua adalah matinya bagian PTC atau overloadnya, itu yang mati. Terus yang terakhir adalah termostatnya yang mati. Itu juga tidak akan bisa mendinginkan si freezer box ini. Oke. Sekarang kita cek satu-satu apakah kerusakan yang terjadi pada freezer box, di mana kata yang punya freezer box ini sudah 3 harian ini tidak hidup. Jadi es yang di dalamnya itu mencair semua dan berubah busuk. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada freezer box yang tidak bisa dingin ini. Yuk kita eksekusi. Ya. Di sini pertama yang harus kita sediakan adalah tang ampere. Kita colokkan ke tang ampere dulu, berapakah arus yang ada di tang ampere ini. Sedangkan di sini di freezer box ini arus yang tertera 125 watt. Oke, ini 125 watt. Oke, sekarang kita colokkan ke listrik PLN. Berapakah? Di sini 4,4, jangan lama-lama. 4,4 berarti arus yang masuk ke kompresor itu dia itu tinggi. Oke, pertama yang harus kita cek adalah bagian PTC sama overloadnya. Dikarenakan ampere yang masuk ke bagian freezer box ini dia itu tinggi 4, jadinya salah satu analisa kita itu antara PTC itu yang mati atau bagian overload yang mati. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Oke, sekarang kita buka covernya. Sekarang kita cek bagian PTC-nya. Biasanya bagian PTC itu yang menjadi masalah. Nah, ini dia bunyi. Ya, dia bunyi. Ya. Cukup digoncang-goncangkan seperti ini, dia tuh berbunyi. Berarti PTC ini sudah tidak layak pakai. Nah itu. Oke, sekarang kita carikan dengan PTC yang sama. Nah, kita sudah mendapatkan PTC-nya. Ini masih bagus, masih baru. Digoncang-goncangkan, dia agak bunyi. Oke, sekarang kita pasangkan. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi.
Setelah terpasang, kita coba colokkan lagi ke listrik PLN. Nah, di sini sudah jalan. Ini 1,2, 1,3. Sudah jalan di sini. Dan kompresor pun sudah berbunyi nyaring. Kalau yang tadi bunyinya itu nggak begitu nyaring, sekarang sudah berbunyi, bertanda kompresor ini sudah jalan. Kita tunggu 10 menit ya. Caranya kayak gitu. Kita tunggu 10 menit untuk memastikan apakah kompresor ini sehat atau tidak. Seandainya kompresor itu sehat, biasanya di cover bagian pinggir-pinggirnya ini dia itu akan panas. Di sini sudah ada. Ini di sini sudah panas. Ya. Di sini sudah panas, berarti seandainya ini sudah panas, berarti freon itu tidak masalah. Freon itu tidak ada masalah dikarenakan bodinya ini sudah panas. Bodinya ini sudah panas. Berarti tidak ada masalah dengan saluran freonnya. Makanya saya sarankan, seandainya di rumah Anda ada freezer box atau freezer kulkas atau kulkas sekalipun, jangan pernah bilang ke teknisi kalau seandainya ini mas tidak dingin, mungkin freonnya sudah habis, kita ganti. Jangan bilang seperti itu. Kalau seandainya kena teknisi nakal, itu bisa-bisa freonnya itu dibuang lalu ditambahin atau tidak diapa-apain, dikarenakan sirkulasi freonnya itu tidak masalah. Oke, jangan bilang seperti itu. Cukup dicekkan aja dulu. Oke, biar kita tidak tertipu teknisi yang nakal. Oke. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita tutup bagian kompresornya. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Kita tunggu nanti 10 sampai 15 menit. Jika sudah bisa ada kristalnya di dalam walaupun sedikit, berarti freezer box ini sudah kembali normal lagi. Di sini ini sudah panas. Ini sudah panas di sini. Bodinya sudah panas. Berarti freonnya ini aman dan tidak ada kebocoran. Oke, kita pasang lagi di sini.